Selamat pagi. Alhamdulillah sampai hari ini masih sehat seperti yang dilihat. Kalau nggak bisa nampak di sini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sungkono Ali, sebagaimana yang telah disampaikan, perjalanan sampai pelabuhan ini panjang. Dari awalnya dari Medan. Nanti saya kasih dokumen yang pas. Dari Medan, Wakil Kepala Cabang Admiral Line Medan. Itu dari tahun 76 sampai 92. Nah, rezeki Allah menuntun saya untuk berkarir dipindahkan ke Jakarta. Tahun 93 dipindah menjadi Staf Direktorat Operasi di Admiral Line Pusat Gunung Sari. Setahun kemudian menjabat Kepala Cabang Tanjung Priok. Nah, ketika menjabat Kepala Cabang Tanjung Priok itulah peluang atau dikenalkan kepada pengurus INSA Jaya pada saat itu almarhum Kapten Asmiadi Trikoraloid. Dia meninggal ya. Kemudian kosong jabatan sekretaris, nggak ada. Nah, jadi 2 tahun saya 1993 sampai 96 itu sekretaris karena kosong. Ketua ada, belum habis periode. Nah, ketika RAC dulu kan kita dulu masanya 3 tahun, baru sekarang 4 tahun ya kan. Nanti 5 tahun nanti mungkin. Terlalu cepat, nggak sempat orang berkarya. Oke. Terus 3 tahun kemudian pemilihan ketua di divisi INSA Jaya terpilih. Itu agak lama, 2,5 periode kita. Waktu itu belum ada aturan-aturan. Kalau masih mau dipilih ya silakan aja. Jadi 2 periode kita pegang sampai 2005. Kenapa berhenti di situ? Karena ditarik menjadi Sekjen DPP oleh Pak Untoro pada saat itu. Ketua Pak Untoro. Nah, karena aktif kita di DPP, maka banyak kenalan asosiasi lain yang setara dengan kegiatan kita di Pelabuhan Tanjung Priok, itu di INSA. Di INSA. Oleh karenanya, kalau kita INSA Jaya, wah kita udah hafal. Ada apanya, termasuk prihatin INSA Jaya. Kenapa mau digusur itu yang prihatin. Nah, seperti apa nanti akan kita bahas lagi ya. Harusnya sih tidak seperti itu, tapi itu kejadian yang mau tidak mau harus kita alami. Keterlibatan di asosiasi lain itu diawali dengan kegiatan kita. Nah, saya punya kegiatan Lipo Peti Kemas di samping pelayaran. Maka ada asosiasinya namanya ASDEKI, Asosiasi Depo Kontainer Indonesia. Nah, itu anggotanya seluruh Indonesia. Saya di DPP, tapi karena saya dianggap paling sepuh, jadi Dewan Pembina sampai sekarang. Ini nanti Munas November, mungkin mau istirahat, tidak perlu lagi. Sudah lewat. Kemudian kita punya importir juga dengan anak saya, Heri Rao, Erwin Topan. Nah, jadi di situ akhirnya kita masuk juga di penasehat atau pembina di GINSI, Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia. Itu masih sampai sekarang, kalian belum habis.
periodenya kan gitu. Pelabuhan, stakeholder pelabuhan, asosiasi dan pelindung bersama ARPEL studi banding ke Malaysia. Mau lihat pelabuhan Malaysia seperti apa? Di sana kita diterima oleh yang namanya, kalau kita sekarang di sini Dewan Pelabuhan, Port Council. Port Council itu Dewan Pelabuhan, bukan pemerintah yang terima. Port Council isinya adalah para stakeholder pemerintah yang terkait di situ. Kantornya bagus di Pelabuhan Port Klang. Ini kayak istana dulu mau dibuat di sini di Pos 1 sana, tahu nggak jadi. Pak Aprindo, Arpelnya Pak Aprindo. Oke, jadi Pak Arpel pulang dari Malaysia langsung instruksi, karena motor yang paling kuat waktu pada saat itu asosiasinya adalah INSA. Kebetulan saya ketuanya, yang lain belum seperti sekarang lah. Oleh karena itu Pak Arpel kepingin dibuat periode seperti di Malaysia. Dibuatlah namanya Dewan Pelabuhan, Port Council Tanjung Priok awalnya. Anggotanya adalah stakeholder, termasuk pelabuhan itu sendiri, pelindung. Karena dia adalah pemberi layanan dan yang dilayani. Bicara di Dewan Pelabuhan. Nah, penasihat kita adalah instansi pelabuhan, ARPEL, Sak Bandar, Bea Cukai, Migrasi, itu yang menengahi kalau kita ada apa-apa berdua. Sebenarnya bagus, tapi karena banyaknya organisasi di Pelabuhan Priok itu yang mana yang ini? Kadin itu adalah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 tempat berhimpunnya para pengusaha di Indonesia. Nah, kebetulan karena kita aktivis, kelihatan di banyak kegiatan, diincar juga sama Kadin DKI. Jadi Kadin ini organisasinya di provinsi itu Kadin DKI, Provinsi Jakarta. Kemudian dibentuk juga 5 Kadin Kota, paralel dengan wali kota, pemerintah daerah, pemerintah kota. Nah, kebetulan karena kita di utara, maka kita memimpin Kadin Kota Jakarta Utara. Saya sudah 2 periode ini, setahun lagi habis. Dua periode tidak boleh lagi. Pas pada saat 2 periode usia saya sudah 80. Sudah sepantasnya memang harus mengundurkan diri juga. Pesan dan kesan kepada Insa Jaya, saya tidak banding-bandingkan pada periode sebelumnya. Tapi yang kita lihat periode saat ini super hebat. Sangat profesional, dikendalikan. Saya pikir tadi ini Pak Sekretaris ini bisanya apa ini? Nggak nongol atau jadi sekretaris, ternyata banyak simpanan. Terutama digital sistem ada sama dia, saya lihat. Mulai muncul semua, orang lain banyak ketinggalan, protes ke sini, apa itu? Penerbitan buku dia lagi, penerbitan ini, iklan, bikin kalender, nggak bisa lagi orang lain, bisa dikerjain sendiri. Mungkin prinsip Insa Jaya sekarang kalau bisa dikerjain sendiri, kenapa suruh orang lain? Datang ke sini Pak, itu terserah, hanya tanya aja ke sana. Itu kebebasan orang. Satu itu. Kedua, bagaimana menghimpun kepengurusan, itu penting. Kerja bersama-sama, tidak ada si A lebih hebat daripada orang lain, ketua lebih hebat, sekretaris lebih hebat, yang lain. Jadi koordinasi. Kekompakan di dalam tim kepengurusan Insa Jaya sekarang itu diakui. Saya dengar langsung dari asosiasi lain, APBMI, ALFI, lain-lain kan, apa cara mereka dengan kita. Dan kita tidak ada berhenti, ada saja. Nah, itu hubungan luar bagus. Kedepannya memang ya Insa Jaya ini memang harus lebih ditingkatkan lagi, terutama memberi fasilitas atau pelayanan kepada anggota yang bermasalah. Masih ada saya lihat yang tukang menyampaikan masalah. Insya Allah melihat menerawangnya secara umum.
pelayaran, ada pelayaran lokal, pelayaran domestik, ada samudra domestik, ada pelayaran internasional, kontainer, kargo, cair, itu harus semua ditangani INSA dan itu ada orangnya. Kurang lebih seperti itu. Terakhir, kesan yang paling saya merasa bahagia, bangga, senang saya melihat kemajuan INSA dia sekarang. Saya tidak tahu siapa yang ada di situ. Kita tidak bilang ada Pak Limudian, ada Erwin, ada Eri, ada ini Pahala yang dulunya susah, sekarang bergabung, ya kan? Itu suatu hal yang kita miliki memang berkat kerjasama. Kita senior-senior itu melihatnya. Mohon maaf tidak setiap waktu dapat mengikuti, tapi bila diperlukan kita siapkan. Saya pribadi siap, terutama soal kantor tadi. Oke aja. Terima kasih. Barangkali demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu di Medan saya sarjana muda ilmu pasti alam, FIPIA, USU, itu BSC, ya kan? Terus saya ini sudah di Admiral nih. Kalau waktu BSC belum, sudah di Admiral itu saya kuliah waktu itu sama kayak Heri di APP, Ami Medan. Ami Medan waktu itu kan kita masih AIP. Kalau mau ujian kita harus ke AIP, ujian negara. Nah, itu ujian negaranya di AIP, masih di Gunung Sari. Nah, itu saya tulis gelarnya BASIP, BASIPing. Ya, tapi pasnya sesuai ijazahnya. Oke, nah, ini masih dari Medan. Pindah ke Jakarta mulai gampang. Di Jakarta semua bisa kita jalani. Duit ada karena jabatan. Anak-anak belum ada yang kuliah. Belum, kalau anak kuliah ada macet juga. Anak-anak belum. Baru tingkat SMA, jadi kita masih sempat sekolah. Akhirnya kita kuliah ambil S1. S1 di Jakarta, STTK Tawana. Itu kalau di INSA apa ya? STTK Tawana, orang Pelindo banyaknya. Itu gelarnya SPEL, Sarjana Pelayaran. Tapi yang pasnya menurut dikti sekarang SST, Sarjana Sains Terapan. Tapi si kawannya tetap ya SPEL, ya udah. Saya ini ada yang pakai doktoran dari sini itu, silakan nanya. Tapi supaya jangan ketemu kan nggak boleh. Nah, itu semua gelar di belakang. Ada. Nah, pada saat sudah S1 itu kuncinya S1. Kalau S1 kita sudah ada, bisa S berapa ya bisa karena itu adalah program berikutnya. Jadi dasarnya harus S1. Nah, baru ambil program pasca. Nah, kita ambil S2. Yang menawarkan pertama adalah S2 MBA. MBA punya si IPWI. Gatot Subroto kantornya, kampusnya di Gedung Surveyor Indonesia itu lantai 1920. Itu di MBA. Berlanjut saat itu adalah pengelolanya sama dengan Magister Manajemen MM. Nah, ini yang benar-benar. Kalau yang tadi kan MBA kita tidak diakui dikti, tidak diakui. Kalau luar diakui. Maka kita lanjut ke MM, Magister Manajemen, itu diakui. Nah, saya pada saat kita kuliah MM, Manajemen Master Manajemen, itu akhirnya terbuka peluang lagi untuk dua lagi, yaitu MSc. Nah, masa absen itu dari IPWI yang sama, dia kerjasama sama Amerika. Waktu itu boleh, sekarang nggak boleh. Itu boleh, jadi IPWI kerjasama sama AWU, American University itu double degree. Kalau kita kuliah dapat ini, tapi ini dapat juga. Itulah kita MSc sama maritim, manajemen maritim. Jadi MM tapi isinya maritim. Nah, itu orang-orang maritim yang ini.
Karena ini sudah dilengkapi semua, maka tidak ada salahnya menyesuaikan dengan doktoral. Jadi banyak orang mengira doktoral saya dari mana. Maka kita tulis di situ adalah pendidikan non formal berijazah, berijazah. Jadi ada bersertifikat dan ijazah. Ada sertifikat, ada ijazah, jadi ada bukti. Jadi semua kalau degree itu ijazah itu pasti ada lampirannya. Kayak kita transfer ini ada. Kebetulan tuh saya cari yang memang ada, jadi ada bukti bahwa kita benar-benar nulis. Ada nulis skripsi, disertasi, ada bahannya, bahasa Inggris lagi semua. Tapi itu kan gampang pada saat itu. Jadi kurang lebih ada 7. Ada satu lagi DBA. DBA itu saya dari Dinas Pendidikan Provinsi. DBA. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Karena banyak ini kita dipanggil pembicara, artinya kita disuruh diklat, dikasihlah itu DBA jadi. Hampir sama dengan MBA itu, tapi levelnya level pemerintah provinsi. Itu perlu untuk tingkat jabatan di pendidikan DKI, sekolah-sekolah. Gitu. Alhamdulillah, ya seperti itu. Begitu saya selesai semua, anak-anak baru kuliah. Alhamdulillah, seperti yang saya ceritakan, 2 anak saya dokter. Sayangnya perempuan semua yang dokter. Yang laki bisnis. Kan cuma 4, 2 laki, 2 perempuan, 2 bisnis, 2 dokter. 2 dokter ini spesialis. Itu yang membantu bapaknya untuk menuntun kesehatannya. Kumpulan ini. Kalian tidak punya kumpulan ini. Padahal itu harus dibikin tempatnya. Kalau tidak ditaruh di dekat jendela jadinya. Ini kita bikin memang. Yang penting-penting taruh sini. Karena kebanyakan nggak ada tempat, taruh di laci. Logo Kadin ini spesial buatan Jepara nih, pesan dari Jepara. Berat itu. Jadi kalau ada pertemuan, tapi Insan kan punya gedung, punya ruang rapat, nggak ada masalah. Oh, kembali lagi ke Insan ditambahin keberadaan ruang rapat DBC Insan Jaya tidak terlepas daripada jerih upaya dari Bapak Yahya Jufri. Ketika beliau menjabat sebagai ketua, termasuk kursi biru. Kursi biru itu saya menyaksikan itu sumbangan dari Pertamina. Waktu itu kita kerjasama dengan Pertamina, dapat 100 itu kursi biru, dan alhamdulillah sampai sekarang. Kalaupun kita pindah, kursi itu pasti ikut aja. Nah, cuma dicari ini aja.